Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today, pemirsa. Kini kita menuju informasi seputar Pilpres 2024. Ini Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, kembali mengeluarkan pernyataan yang dinilai tak pantas oleh banyak pihak. Diduga pernyataan tersebut ini merupakan bentuk kekesalan Prabowo kepada paslon nomor urut 1, yaitu Anies Baswedan, yang mempertanyakan persoalan mengenai lahan 340.000 hektar miliknya dalam debat ketiga Pilpres 2024. Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies. Waktu Bapak 2 menit. Mulai kita Saling serang terhadap personal dinilai mewarnai debat ketiga Capres 2024. Banyak pihak menilai narasi yang dilontarkan Anies Baswedan ke Prabowo Subianto menyentil personal Prabowo dan keluar dari konteks tema debat. Hal itu berbuntut panjang. Hingga kini Prabowo Subianto masih jengkel soal lahan 340.000 hektar yang disinggung Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar hari Minggu 7 Januari lalu. Prabowo menyinggung hal tersebut dalam sambutannya di sebuah acara yang digelar di Riau. Meski tidak menyebut nama seseorang yang dimaksud Prabowo, namun diduga Prabowo masih marah pada Anies Baswedan yang dalam debat mempertanyakan jumlah tanah miliknya. Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini gitu. Dia pinter atau dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Tapi manakala pemerintah memerlukan, saya segera menyerahkan. Sebelumnya Anies Baswedan menyinggung kepemilikan lahan milik Prabowo saat debat ketiga Capres hari Minggu lalu. Anies membandingkan jumlah lahan yang dimiliki Prabowo dengan rumah dinas milik prajurit TNI dan Polri. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Anies menilai kepemilikan lahan Prabowo adalah sebuah ironi di saat masih banyak prajurit TNI tidak memiliki tempat tinggal dan upah rendah. Tim Liputan iNews melaporkan. Aduh, dia pintar atau? Sensor nggak boleh. Nggak bahaya, tak? Emang boleh. Ya. Nah, Mirsa, lalu bagaimana sih dampak hukum yang bisa terjadi dan pengaruhnya terhadap elektabilitas ketika seorang paslon, baik capres maupun cawapres, tak mampu menjaga lisannya? Dan kita akan membahasnya bersama pakar komunikasi politik, yaitu Ibu Lely Aryani dan dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ada Ibu Titi Anggraini. Selamat pagi. Kita mau ngopi? Iya, boleh nanti. Bu Lely. Boleh Bu Lely. Boleh saya kopi satu ya Bu Lely. Kita tunggu Bu Lely, ngopi-ngopi. kita sudah mulai dialog Bu Lely. Oke, mungkin Baik. Bu Lely sudah bergabung bersama kami. Sudah dengar suara kami Bu Lely? Bu Lely? Lupanya belum ya? Belum. Kita ke Mbak Titi dulu. Ya, Mbak Titi. Selamat siang Mbak Titi. Assalamualaikum. Kuliah apa, Ras? Mbak Titi. Kuliah apa? Mbak Titi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Titi. Wah, rupanya sepertinya masih ada gangguan komunikasi nih, iya, masih belum tersambung. Kita kembali kita sapa Bu Lely, Mbak Titi. Assalamualaikum, selamat siang. Bu Lely, Mbak Titi. Dengar suara kami ya. Di sini ada Gede Satria dan rekan saya Arlista. Arlista. Iya, kita ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, ini kan kemarin dalam sebuah pidato begitu ya, lagi-lagi Bapak Prabowo kembali mengeluarkan statement yang cukup keras gitu ya, dan diduga ya menghina begitu ya pasangan calon yang lain gitu ya. Apakah aktivitas atau aksi yang dilakukan Pak Prabowo ini dapat dipidana sesuai dengan hukum pemilu?
Ya, di dalam Undang-Undang Pemilu kita itu terdapat pasal 280 ayat 1 ya. Dalam pasal 280 ayat 1 itu disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi dalam kampanye, karena kampanye itu sendiri sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu kita sebagai bagian dari pendidikan politik yang bertanggung jawab. Jadi dia punya tujuan kampanye itu ya. Jadi metode kampanye itu ada banyak. Metode kampanye diatur di Undang-Undang Pemilu kita, setidaknya ada lebih dari 9 metode kampanye. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, iklan kampanye, dan salah satunya juga masuk di dalamnya debat. Nah, aktivitas kampanye, satu, dia harus mendidik ya, karena dia bagian dari pendidikan politik. Yang kedua, dia harus dilakukan secara bertanggung jawab begitu. Nah, terkait dengan larangan tadi, jadi pasal 280 itu mengatur larangan dalam kampanye yang tidak boleh dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Pelaksana itu siapa? Pelaksana itu calon, caleg, nah itu masuk pelaksana tuh. Lalu apa yang dilarang? Salah satunya menghina seseorang, suku, agama, ras, antar golongan. Lalu juga dilarang menghasut dan mengadu domba begitu. Nah, dalam konteks ini kalau dilanggar menghina seseorang, suku, agama, ras, dan lain sebagainya, itu merupakan pasal pidana yang merupakan tindak pidana pemilu, diatur di dalam pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi kalau itu dilakukan misalnya dan terbukti dan yang melakukan adalah peserta pemilu, itu bisa berakibat pada diskualifikasi terhadap peserta pemilu tersebut. Tetapi memang terkait dengan pasal penghinaan ini ya, kembali deh kepada esensi kampanye dulu. Kampanye itu haruslah mendidik, lalu kemudian juga dilakukan bertanggung jawab. Karena yang namanya pendidikan politik itu juga sebisa mungkin pemilu itu tidak memecah belah begitu ya, tidak memperkuat polarisasi di masyarakat, dan justru apalagi dengan tagline KPU kita, sarana integrasi bangsa ya. Jadi dia menyatukan dan fokus pada adu gagasan. Karena kampanye lagi-lagi kan penyampaian visi, misi, program, dan atau citra diri. Nah, bagaimana kalau dilanggar? Tadi tindak pidana yang hukumannya maksimal 12 bulan dan denda 12 juta rupiah. Lalu penghinaan itu sendiri kan karena menghina seseorang ya. Dalam hal, kalau saya berpandangan ketika dia dianggap menghina seseorang, maka seseorang yang merasa terhina itulah yang harus melaporkan gitu. Jadi dalam tindak pidana itu ada 2 delik. Ada delik aduan, ada delik biasa atau delik umum. Nah, kalau delik aduan, dia haruslah orang yang merasa terhina yang melaporkan begitu. Dalam hal ini karena kalau bagi saya tuh ya Mas Gede, mestinya tuh tindak pidana itu cara terakhir setelah cara-cara lain itu ditempuh. Nah, bagaimana sama seperti misalnya pasal penghinaan presiden. Dia pasal penghinaan penguasa itu bisa diproses kalau yang merasa terhina itu mengadukan langsung begitu ya. Nah, dalam hal ini menurut saya kalau kemudian ada seseorang yang merasa terhina, maka seseorang itulah yang mengadukan. Jadi statusnya adalah delik aduan. Kira-kira aduan. Baik, Mbak Titi. Sekarang kita ke Bu Leli. Bu Leli, mungkin Bu Leli sudah melihat Iya, Bu Leli, ini untuk yang video yang viral nih, Prabowo ini sempat diduga ini menghina salah satu paslon. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang komunikasi politik, apakah benar ini Prabowo ini bisa disangkut pautkan dengan pasal penghinaan? Menurut Bu Leli seperti apa? Ya, pertama kalau berkaitan dengan pasal tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Titi ya. Saya melihat dari esensi kemampuan dan integritas komunikasi seseorang. Karena itu kemarin juga saya mengatakan bahwa sebenarnya debat itu sejatinya adalah upaya untuk memperlihatkan kemampuan komunikasi itu. Jadi seni mengkomunikasikan pesan-pesan kita kepada audiens. Ketika kita seni, kita berseni gitu loh. Semua orang menyadari bahwa komunikasi itu sulit. Tapi kalau dia menyadari bahwa komunikasi itu adalah upaya mengelola pesan-pesan itu sendiri, maka sejatinya ada 3 genre yang bisa ditangkap. Genre isi, genre interpretasi, dan genre tindakan komunikasi. Nah, jika orang-orang yang mempresentasikan diri dalam dialog-dialog komunikasi publik menyadari
maka sejatinya yang keluar dari mulutnya itu adalah narasi-narasi yang bisa Positif, ya. membangkitkan kepercayaan publik terhadap apa yang dikatakannya. Karena kemampuan komunikasi politik itu mengikat orang untuk bisa melakukan apa yang tujuan dari komunikasi yang dia lakukan. Nah, jika itu terjadi, maka sejatinya audien itu akan manggut-manggut, gitu kan? Tepuk tangan, tersenyum, gembira harusnya. Jadi bukan marah, menyimpan amarah atau dendam setelah apa yang dinyatakannya itu keluar dari aroma diksi dan narasi yang penuh etika. Nah, saya pikir kemarin waktu debat nggak ada tuh kayaknya kata-kata yang terkait dengan upaya menghina dan sebagainya. Sesudahnya kayaknya ya. Ya, sesudahnya betul. Sesudahnya Bu Leli. Betul Bu Leli. Maksud kami sesudahnya. Nah, makanya debat ini diperdebatkan. Jadi debat yang diperdebatkan baik ketika sebelum debat itu sendiri atau sesudah debat berlangsung. Misalnya nih, harapan publik kan besar banget nih terhadap Pak Prabowo yang dianggap menguasai tema debat kali ini gitu kan. Tapi mungkin ketika itu tidak terpenuhi, kemudian ada upaya pihak lain, namanya debat, orang yang berdebat untuk meyakinkan publik saya lebih mampu. Baik. Dan lawan debat saya tidak mampu. Baik. Nah, kalau sesudahnya menurut saya, kalau dia kemudian memunculkan narasi-narasi yang lebay seperti itu, salah dia sendiri. Baik. Nah, undang-undang itu yang Nah, berbicara soal undang-undang ini kita terlihat terlebih dahulu nih Bu Leli dan Mbak Titi, ada Kita akan tunjukkan ke pemirsa. tunjukkan bagaimana pasal yang berkaitan dengan umpatan Pak Prabowo sebagai berikut. Ya, ini dalam pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Dan hal ini termasuk dalam tindak pidana pemilu. Selanjutnya untuk pasal 521 Undang-Undang Pemilu disebutkan ini sanksi untuk tindak pidana tersebut adalah penjara paling lama 2 tahun dan denda 24 juta rupiah. Ya, Mbak Titi, kita sudah lihat jelas tadi juga Mbak Titi juga sempat menjelaskan sesuai juga dengan pasal di Undang-Undang Pemilu ini. Nah, kalau menurut Mbak Titi, Anda sudah melihat videonya secara langsung Mbak Titi, dan apakah itu masuk ke dalam ranah yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu termasuk penghinaan? Ya, tadi saya mengkoreksi ya, betul sekali kalau ancaman tertukar nih pasalnya 521 itu ancamannya adalah pidana penjara maksimal 2 tahun atau 24 bulan dan denda maksimal 24 juta ya, begitu. Nah, kalau dari pasal tersebut menurut saya kan ini nanti akan dikaji. Kalau saya tuh selalu mengatakan bahwa pemidanaan itu adalah perlakuan atau penegakan hukum ultimum remedium begitu terakhir, ya. Begitu ya. Jadi pendekatan terakhir begitu. Tetapi dari sisi kampanye pasal 267 Undang-Undang Pemilu kita menyebutkan kampanye itu pendidikan politik yang bertanggung jawab. Pendidikan politik berarti dia itu kan memperkuat kapasitas pemilih. Kita ingin kampanye itu politik gagasan, bukan narasi-narasi yang tidak edukatif dan tidak bertanggung jawab. Mestinya hal-hal yang mengarah kepada kebencian, mengarah kepada misalnya ejekan dan lain sebagainya, atau hal-hal yang sifatnya tendensius personal itu tidak dilakukan. Tapi apakah kemudian itu penghinaan atau bagian dari komunikasi politik yang menjadi khas karakter seseorang, itu ahli yang akan memutuskan. Tetapi kalau soal apakah seseorang merasa terhina atau tidak, itu harus yang merasa terhina yang melaporkan gitu. Tetapi sekali lagi kalau saya mestinya kita itu fokus pada politik gagasan. Jadi kalau ada data yang salah, data itu yang dibantah. Kalau gagasan yang tidak relevan atau tidak masuk akal, itulah yang dibantah. Bukan kemudian menggunakan diksi-diksi yang bisa ditangkap sebagai suatu permusuhan atau merendahkan atau kemudian tidak menghormati, tidak mendidik begitu. Jadi lebih dalam konteks itu. Tapi
apakah menghina atau tidak, kita kembali kepada yang disasar. Dia Baik. merasa terhina atau tidak. ya. Baik, baik. Sekarang kita ke Mbak Leli, Bu Leli. Bu Leli, ini kan tadi Anda sempat sampaikan kalau misalkan perdebatan ataupun yang viral di netizen, ini kan pasca debat, setelah debat, ini Prabowo dalam pidatonya begitu, ini meluapkan kekesalannya karena adanya tuduhan pada saat debat yang mungkin tidak bisa ia jawab, tapi akhirnya dia meluapkannya di pidato Kampanye, selain ya. debat gitu, pada saat kampanyenya. Kalau misalkan tadi Anda sempat sampaikan memang komunikasi itu sulit tergantung orangnya, tapi kalau misalkan ada orang yang justru meluapkan kekesalannya di luar debat, ini biasanya mengindikasi seseorang yang komunikasinya seperti apa? Memang tiap orang itu punya gaya komunikasi masing-masing ya. Ya. Karena itu dari presiden pertama sampai presiden terakhir itu gaya komunikasinya beda semua loh. Ya. Soekarno Mega, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, siapa lagi tuh? Bu Mega, Pak SBY, Ya. termasuk terakhir Pak Jokowi. Semua orang punya gaya komunikasi yang berbeda-beda. Tapi satunya tiap orang ingat kapasitasnya sebagai elite communication namanya. Ya. Jadi dalam komunikasi politik itu ada elite communication, ada hegemonic communication, associational communication, dan petitionary communication. Mereka itu harus dibedakan berdasarkan fungsi. Makanya dalam komunikasi politik itu berulang-ulang nih saya perjelas, tergantung substansi informasi yang dihadirkan, setting di mana informasi disebarkan, dan karena fungsi yang dijalankan. Ya. Fungsi mereka pada saat berdebat adalah sama, standarnya sama, sama-sama calon presiden gitu loh. Jadi ketika benar kata Mbak Titi tadi, ketika ada yang ditanya soal data Anda salah. Ya, karena Anda mengutip dari Google-nya yang ini, kalau saya Google-nya ini data saya. Tapi masalahnya kemarin Pak Prabowo tuh nggak pegang data gitu loh. Seandainya dia pegang data itu nggak akan ada permasalahan dia sampai dikejar sedemikian rupa. Karena itu siapapun dia, lomba debat pun orang harus siap dengan semua data. Karena itulah alat bagi lawan kita untuk menyerang kalau kita nggak siap. Ya, Mbak Leli, kalau kita lihat ini kan kondisi ini sudah pernah terjadi sebelumnya ya. Ada pernyataan yang menyinggung tentang etik ya, kemudian etik-etik yang akhirnya berujung pada kegiatan penghinaan juga gitu bagi sebagian orang. Dan sekarang juga ada tentang lahan ini juga yang berujung juga penghinaan juga. Nah, apakah pola komunikasi yang dilakukan oleh seseorang ini mencerminkan juga karakter kepemimpinannya? Oke, pertama antara gaya komunikasi, pola komunikasi gitu itu berbeda ya. Model komunikasi itu beda. Kalau pola itu adalah sesuatu yang dia lakukan dalam berkomunikasi yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga membentuk identitas dirinya. Kalau perusahaan namanya branding gitu ya, branding image ya. Jadi apapun yang orang itu lakukan, kalau dia terbiasa menggunakan narasi-narasi yang tidak objektif atau subjektif atau katakanlah agak keras, bukan lagi termasuk pada gaya, tapi memang sudah menjadi bagian dari identitas dirinya. Nah, sehingga itu agak sulit berubah. Kalau sifat sulit berubah, kalau sikap gampang berubah, tergantung pada kepentingannya. Nah, menurut saya kenapa ini muncul kalimat-kalimat yang semacam itu? Karena kekesalan. Jadi kekesalan pada sesuatu yang seharusnya dilihat publik ketika orang berdebat. Itu kan kita ingin melihat juga kapasitas emosional dia, kualitas pengetahuan dia, kemampuan dia dalam mengelola kepemimpinan nantinya. Tapi realitasnya karena begitu minimnya informasi, padahal dia sejatinya dianggap paling super di antara yang lain, muncul rasa amarah. Nah, ini yang menyebabkan itu pada saat itu nggak mampu meluapkan, diluapkan di tempat lain. Itu kompensasi namanya. Kompensasi komunikasi itu biasa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Tapi akibatnya yang tidak dipikirkan. Nah, Mbak Eli, ini kalau kita masih ke Mbak Eli, ini kalau misalnya kita punya pemimpin yang seperti ini, apa yang akan ditakutkan? Apa? Kalau kita memiliki pemimpin yang emosionalnya Anda bisa bilang cukup ini ya, cukup meledak-meledak, apa yang agak susah ya. Jadi kepemimpinan itu tidak bisa lagi dikonsepsi sebagai sesuatu kalau dalam komunikasi sifatnya linear.
main perintah. Gua maunya ini lakukan, nggak bisa seperti itu. Karena semua komunikator lainnya itu adalah pelaku aktif yang punya komposisi pemikiran yang berbeda dengan dia, dan dia harusnya bisa punya wewenang juga untuk menyampaikan argumentasinya. Kepemimpinan dengan pola semacam itulah yang kita harapkan. Maka tentu orang-orang emosional kalau ternyata nanti dia terpilih jadi pemimpin, dia harus belajar juga cara berkomunikasi yang lebih wise gitu ya, yang lebih bisa menundukkan argumentasi lawannya tapi dengan cara yang bijaksana, yang menempatkan orang lain dalam posisi yang sama dengan dirinya. Baik, sekarang kita ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau misalkan dari hukum pidana pemilu, dalam sejarah Indonesia pernah tidak sih ada seseorang yang melakukan delik aduan bahwa adanya dirinya ini merasa tersinggung karena dihina begitu? Iya, di pilkada dan di pemilu ada beberapa pengaduan ya. Terakhir di pilkada 2020 juga ada kasus pidana yang berkaitan dengan istilahnya itu ada narasi seolah-olah jangan pilih orang yang bukan orang sini gitu ya. Nah itu dianggap sebagai sebuah penghinaan. Tetapi sekali lagi menghina atau tidak itu kan sangat subjektif, dan supaya subjektivitas itu tidak muncul maka dia harus kita dengarkan juga apa pernyataan ahli bahasa dan lain sebagainya. Dan yang pasti yang merasa yang terhina itu yang kemudian harus menurut saya yang melaporkan ya. Karena tadi karena kan bagi seseorang misalnya bagi Ibu Lely, Prof Lely di perkataan-perkataan yang sifatnya terbuka atau kemudian outspoken begitu ya, itu mungkin sudah biasa karena lingkungannya sudah seperti itu. Tapi ada orang yang tidak terbiasa. Nah, supaya menghindari bias, subjektivitas, maka di situ ada peran ahli dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin kembali mengingatkan bahwa di dalam kampanye itu haruslah mendidik. Dan supaya kita tidak emosional, tidak kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan yang tidak logis, maka biasakan untuk mengajak audiensnya atau pesertanya atau pemilihnya untuk berdiskusi soal gagasan, visi misi program kerja. Kalau ada program kerja dari kontestan lawan yang tidak masuk akal, itulah yang didiskusikan. Tidak masuk akalnya di mana? Tidak relevan untuk diimplementasikan di mana, datanya yang salah di mana begitu. Nah, kampanye yang tidak mendidik atau kemudian bisa ditafsirkan secara berbeda, menggunakan ejekan, olok-olok dan lain sebagainya itu mestinya tidak digunakan. Jadi mari kita naik kelas nih kampanye kita. Mari kita betul-betul istilahnya dari pemilu ke pemilu itu ada kemajuan yang bisa kita capai, terutama terkait dengan dialektika gagasan tadi. Nah, soal menghina dan lain sebagainya itu, yang menurut saya itu harus kalaupun ada yang merasa terhina, ya harus orang yang dihina begitu yang melaporkan. Nah, ini yang proses di Bawaslu. Nanti Bawaslu itu akan menerima laporan. Mereka punya waktu 14 hari untuk melakukan kajian, 14 hari kerja, dan kemudian diputuskan apakah unsurnya terpenuhi atau tidak. Kalau itu di pemilu legislatif, menghinanya terbukti dan putusannya berkekuatan hukum tetap atau inkrah, itu bisa sampai diskualifikasi kalau di pemilu legislatif ya. Jadi menurut saya ini betul harus kita diskusikan supaya tadi kita tuh jangan teralih fokus pada hal-hal yang sifatnya emosional, menyerang hal-hal yang tidak relevan dengan konteks kampanye yang lagi-lagi harus berorientasi pada pendidikan politik yang bertanggung jawab begitu. Dan pemimpin itu adalah contoh bagi masyarakat. Nah, harusnya perilaku yang jadi contoh, jadi teladan itulah yang menyatukan, yang berdiskusi dalam ranah gagasan, yang harus lebih banyak ditonjolkan oleh para elit politik kita. Baik, ini terakhir nih buat Mbak Lely, dengan adanya video viral ini, apakah juga mempengaruhi terhadap elektabilitas dari paslon nomor urut 2? Iya, itu sangat berpengaruh juga pada intinya bagaimana
para calon pemilih itu menyikapi calon pemimpinnya ya. Ya. Kadang-kadang realitas semacam itu kalau dia sudah cinta mati nggak bisa Ya. berubah. Ya. Mau orangnya kayak mana tetap aja dipilih. Padahal ini menjadi penting bagi pembelajaran politik. Yang pertama harusnya yang dihadirkan adalah tentang pemimpin yang bisa menjadi asosiasi kita. Ya. Jadi bagaimana pola perilakunya, gaya komunikasinya, moralnya, backgroundnya. Tapi ini kadang-kadang diabaikan. Yang kedua, memang harus ada reinforcement, peneguhan. Jika dia pemimpin yang saya pilih semacam ini, apa jadinya saya ini nanti, apa jadinya bangsa ini nanti. Yang ketiga, baru kemudian kita bisa mengimitasi nih, ini perilaku tidak baik dari calon pemimpin, maka kita alihkan nih pandangan kita pada calon yang lain, yang lebih untuk mengajak kita menjadi bangsa yang besar. Tapi realitasnya Mbak Titi tahu tuh, angka-angkanya tidak bersandar pada pola komunikasi orang, pada rasionalitas itu tidak sepenuhnya demikian. Kebanyakan pemilih irasional, itu yang ada. Baik, terima kasih Mbak Lely, Mbak Titi atas informasinya dan waktunya hari ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Titi, Bu Lely. Assalamualaikum.